Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para penonton sekalian, pada sesi kali ini kita akan mempelajari terkait dengan apa itu qawaid fiqhiyah atau kaidah fikih, dan juga ruang lingkupnya apa saja yang akan dibahas di situ, dan juga tujuan atau manfaat ya, untuk mempelajari kaidah fikih. Untuk apa sih kira-kira pentingnya mempelajari tentang kaidah fikih, terutama di masa revolusi industri atau bisa dikenal dengan disrupsi, dan juga terutama lagi di masa pandemi yang serba tidak normal. Kalau dalam bahasa itu adalah neo normal ya. Oke, jadi kenapa atau apa itu kaidah fikih ya? Kaidah fikih itu berasal dari dua kata. Yang pertama adalah kaidah atau qawaid ya, merupakan plural dari kaidah. Yang kedua adalah fikih. Kaidah dalam bahasa Indonesia juga bisa disebut sebagai prinsip ya, prinsip atau dasar. Jadi kalau bahasa Arab itu kaidah atau pluralnya adalah qawaid. Kalau dalam bahasa Indonesianya bisa dikenal dengan prinsip atau dasar ya. Jadi kalau kaidah fikih berarti prinsip-prinsip fikih atau dasar dari fikih itu sendiri. Loh, kenapa kok ada dasar? Karena setiap ya lini kehidupan itu pasti memiliki prinsip atau dasar. Apa gunanya? Ya sebagai simpul dari sesuatu. Jadi begini, dalam ilmu nahwu ya, setiap fa'il itu adalah marfu ya. Artinya marfu itu pasti ada kata-kata begini ya. Sama juga misal gaya gravitasi itu kan kita udah pasti kenal, nggak harus berpikir. Barang yang memiliki berat kalau dilempar begitu pasti kan akan turun karena ada gaya gravitasi. Itu namanya adalah prinsip juga di dalam teori gravitasi begitu. Nah, sekarang yang kita pelajari itu adalah terkait dengan prinsip dalam fikih ya. Seperti yang kita ketahui, fikih sendiri itu dalam bahasa Arab yang artinya adalah al-fahmu ya. Fahmu itu adalah paham ya, mengerti secara mendalam begitu. Jadi kalau digabung kaidah fikih artinya prinsip-prinsip tentang pemahaman begitu kira-kira. Oke, dari mana berasal kata-kata fikih itu? Di dalam Al-Qur'an ya, surat At-Taubah 122 itu disebutkan falaula nafara min kulli firqatin liyatafaqahu fiddin ya. Jadi seandainya atau seharusnya lana faron min kulli firqatin, ada satu orang dari setiap kelompok atau golongan itu liyatafaqahu fiddin ya, untuk memperdalam ya pengertiannya terkait dengan agama. Itu dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Jadi kalau kalian sedang mempelajari ya tentang kaidah fikih, itu artinya kalian sedang melaksanakan yang namanya laulana faron ini ya. Jadi anjuran ya untuk setiap golongan ya masyarakat ya, atau kelompok atau golongan yang terkecil dari masyarakat, yaitu adalah keluarga, itu liyatafaqahu fiddin ya, memperdalam agama ya dalam segala lini, misal dalam lini akidah ya, kemudian ada fikih, ada syariah, dan hukum lain sebagainya. Kemudian dalam hadis ya Bukhari dan Ahmad juga disebutkan man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Jadi kalau Allah ya menghendaki kebaikan terhadap seseorang ya, maka seseorang itu akan dipahamkan ya terkait dengan agama. Jadi bersyukurlah kalian karena secara tidak langsung kalian diperjalankan ya untuk dikehendaki kebaikan oleh Allah, yaitu dengan memperdalam agama ya, memperdalam pemahaman terkait agama dengan cara mempelajari kaidah fikih ini.
kemudian pertanyaannya adalah apa sih definisi fikih tersebut gitu ya kan. Apa fikih tadi secara literally ya itu disebutkan fikih al-fahmu, pemahaman yang mendalam gitu ya. Di dalam istilah dalam bahasa Arab itu adalah fikih al-ilmu bil ahkamis syar'iyyati ya, al-amaliyah ya, al-muktasibah minal adillah at-tafsiliyah. Jadi fikih itu adalah ilmu tentang syariat Islam ya, yang bersifat praktis, artinya dikerjakan ya, terlihat pekerjaannya ya, yang diperoleh melalui ya dalil-dalil yang terperinci dalam Al-Quran maupun hadis ya. Jadi usul fiqh yang kalian sudah pernah pelajari mungkin itu adalah membahas tentang hukum-hukum ya, penarikan hukum-hukum atau kesimpulan hukum dari Al-Quran dan hadis, karena kedua hal tersebut adalah dasar ya, modal utama yang diberikan oleh ya Rasulullah untuk mempelajari agama ya kan. Nah, itu adalah usul fiqh, bagaimana caranya dari Al-Quran dan hadis ini dibentuk suatu metode sehingga menghasilkan suatu hukum ya. Contohnya sholat adalah wajib gitu ya, kemudian riba adalah haram, nah, jual beli adalah halal. Itu adalah hasil dari istinbat hukumnya usul fiqh ya. Kalau pelajarannya itu adalah usul fiqh. Tetapi bagaimana ya kita menghindari riba itu adalah pemahaman manusia gitu ya. Makanya al-fahmu, jangan sampai kita terjebak ke dalam riba. Akan tetapi ya, karena di dalam prakteknya seringkali kita tidak mengerti dan lain sebagainya, maka diperlukan ya suatu istinbat hukum dari perbuatan manusia itu sendiri gitu. Nah, di sini itu adalah kaidah fikih, prinsip ya dalam fikih gitu ya. Itu adalah lebih menitik beratkan kepada perilaku manusia terkait sesuatu. Misal contohnya ada orang pinjam meminjam ya, misal si Budi meminjam uang kepada si Ali gitu sebesar 100.000 ya, untuk usaha misal. Kemudian si Budi ya atau si Ali ini tidak ada kesepakatan mau mengembalikan berapa ya, mau mengembalikan kapan, itu tidak ada kesepakatan. Akan tetapi karena si Budi ini usahanya sukses gitu ya, keuntungannya 10 juta misal dari peminjaman 100.000 tadi, akhirnya Budi tahu tanda terima kasih ya, maka ada istilah tak tahu Budi yang tak balas budi gitu. Tapi juga orang yang meminta balas budi juga termasuk tak berbudi gitu ya. Jadi karena Budi ini orangnya tahu balas budi, akhirnya dia mengembalikan uangnya itu 100.000, tanda terima kasihnya adalah 100.000, jadinya mengembalikan 200 ya. Yang seperti itu riba atau bukan? Bukan. Karena kenapa? Karena si yang meminjami Ali itu tidak pernah mensyaratkan untuk mengembalikan uang yang dipinjam oleh Budi itu lebih daripada pokok peminjamannya gitu loh. Itu bukan riba, tapi itu adalah tanda terima kasih ya. Dalilnya adalah dalam Al-Quran, idza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jadi kalau kita itu adalah dihormati ya dengan berbagai macam servis dan pelayanan, maka seharusnya ya kita juga membalas melampaui ya apa yang sudah disuguhkan, diberikan kepada kita dan kepada orang lain. Kalau enggak, maka berilah pelayanan yang setimpal gitu. Jadi itu adalah contoh daripada apakah ini riba atau bukan. Itu cara menganalisisnya begitu ya, cara menganalisisnya begitu. Kemudian
Yang contoh yang lain, apakah ini jual beli atau bukan? Misal kamu ada contoh, misal si Budi dan Ali lagi. Budi lagi butuh uang, tapi dia punya laptop ya. Akhirnya si Budi itu bertransaksi dengan Ali, karena Ali ini temennya. Misal dia bilang, Li, ambil saja laptop ini, pakai aja, nanti harganya belakangan, nah, atau harganya seikhlasnya ya. Nah, harganya belakangan atau seikhlasnya ini adalah problem ya. Karena kenapa? Di dalam rukun jual beli itu kan harus ada harga. Nah, ini harganya nggak ketahuan ini ya. Harganya seikhlasnya ya. Namanya seikhlasnya ini jual beli atau nyumbang gitu ya. Artinya aku beli laptop, terserah kamu nyumbang kapan atau nyumbang berapa. Nah, ini di dalam kaidah fikih, prinsip kaidah fikih ini nggak sah jual belinya, karena tidak jelas apa akadnya. Akadnya ini adalah akad pemberian ya, donasi, atau akadnya jual beli ya. Karena tadi kan nggak jelas juga ini mau jual atau mau biar orang donasi. Nah, ini urusan lain, mau nyumbang atau apa dan lain sebagainya. Nah, hal-hal praktis yang seperti ini yang kerap kali itu dianggap biasa ya, atau dalam tanda kutip menurut saya itu agak ambigu. Ini bisa diperoleh kejelasannya itu menggunakan kaidah fikih ya. Toolnya itu, alatnya itu kaidah fikih. Karena kenapa? Kaidah fikih itu mempelajari terkait dengan perilaku manusia. Kalau usul fikih itu mempelajari terkait dengan dalil gitu ya. Kalau fikih itu adalah pemahaman praktis tentang agama. Nah, ini tiga hal yang perlu untuk dijelaskan. Kemudian yang lain itu adalah definisi tadi sudah ya. Nah, ruang lingkupnya tadi secara implisit saya sebutkan ya. Ini kaidah. Nah, sedangkan secara etimologi para fuqaha dapat dikatakan sepakat secara makna bahwa kaidah merupakan amrul kulli alladhi yantabik alaihi juz'iyati katsirah yufhamu ahkamuha minha. Ini bahasa letterlucknya dalam buku kaidah fikih ya. Adalah sesuatu yang bersifat keseluruhan atau umum, yang melingkupi bagian-bagian yang banyak, yang dapat dipahami hukum dari bagian-bagian yang banyak tersebut dengan adanya kaidah. Jadi adanya kaidah itu dapat mempelajari hukum dari sesuatu yang bersifat umum ya. Contohnya saja, kaidah ini bisa multidimensi dalam lingkup kehidupan ya. Contohnya saja kaidah tentang niat, innamal a'malu binniyat ya. Atau dalam itu bahasa hadisnya, dalam bahasa kaidahnya itu al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu tergantung kepada niatnya. Nah, ini kan bisa diterapkan dalam berbagai lini kehidupan ya. Misal kehidupan ahwal sahsiyah, hal ehwal keluarga, atau misal dalam keuangan, al-iktisodiyah gitu ya. Bisa juga dalam hal politik ya, al-asasiyah ya. Bisa juga dalam hal kesehatan ya, as-sihah gitu ya. Nah, ini macam-macam. Contohnya seperti apa? Kita nggak pergi ke masjid untuk sholat berjamaah sebagai laki-laki, kan ada yang menyatakan itu sunnahnya sunnah muakkad yang mendekati wajib gitu ya, atau ada yang menganggap ya itu wajib gitu. Tapi dengan adanya bahaya yang bernama pandemi COVID ini, apakah dengan kita tidak pergi ke masjid itu malah salah? Ya, tentu tidak. Karena kenapa? Ada hal yang lain, yaitu menghindari bahaya. Jadi nggak usah disebutkan secara dalam-dalam, karena kenapa? Manusia itu memang secara alamiah ya, menghindari bahaya. Apa misal ada singa gitu, pasti dia akan menghindar. Karena kenapa? Ya secara instingnya di dalam diri manusia itu adalah selalu ya menghindari bahaya ya. Jangankan itu, kita ada duri di
jalan saja kita menghindar ya, atau ada air kotor di jalan ya karena jalannya tidak rata, itu kita menghindar, apalagi hal yang membahayakan jiwa dan badan ini. Dan ini sifatnya masif ya kan. Jadi kalau dalam teori fikih itu ada namanya umum balwa ya, bahaya wabah yang sangat global ya, tidak kasuistis, tidak di satu wilayah tertentu. Ini sudah di belahan dunia manapun itu sudah terjadi yang namanya virus wabah COVID ini. Jadi mafhum kalau misal ada beberapa hal yang tidak kita lakukan ya karena di luar batas normal, atau dalam bahasa lain adalah new normal. Nah, mungkin cukup sekian, semoga dapat sedikit ya memberikan inspirasi atau pemahaman. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum